Assalamualaikum warahmatullah. Pada kesempatan ini saya Ivan aja memberanikan diri untuk sekedar bernostalgia dengan para leluhur yang telah menurunkan generasi Darussalam hingga sekarang. Buku silsilah ini merupakan rangkaian rintisan penulisan buku pertama. Ya, buku ini ditulis dengan harapan untuk merekatkan atau bil ma'ruf dengan saudara kita yang berjauhan, yang tidak tahu atau belum mengenal saudaranya sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau pengen tahu siapa-siapa saudaranya bisa dilihat di bukunya, ada tersendiri. Allah berfirman dalam suatu ayat yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu arti Quran surat 17 ayat 36. Wa annahu huwa aziqaha wa udqa, yang artinya kurang lebih dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Quran surat 53 ayat 43. Sahabat semuanya, pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat berkumpul pada suatu majelis. Kemudian Rasulullah berkata, cinta itu wajib bagi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dan cintaku wajib untuk dua orang yang saling bergaul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cintaku wajib bagi dua orang yang saling mengunjungi. Oke sahabat, di sini adalah memuat hikmah silaturahim. Dan Umar bin Khattab juga pernah berkata pada zamannya, begini katanya, kamu harus bersaudara dengan orang-orang jujur, niscaya kamu hidup di antara lingkungannya, sesungguhnya mereka itu perhiasan hidup di waktu lapang dan ibarat perlengkapan di waktu ujian. Letak perkara persaudaraan itu ada pada tempat yang terbaik, hingga ia menampakkan apa yang membencimu padanya. Tidak ada orang terpercaya kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan temani orang durhaka lalu kamu belajar mendurhakainya. Jangan ungkapkan rahasiamu kepadanya dan minta pendapat hanya kepada orang yang takut kepada Allah. Begitu kata-kata dari Umar bin Khattab semasa hidupnya. Ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Tatkala kamu sedang saling bermusuhan, lalu ia memadukan hatimu dengan rasa kasih, sehingga dengan karunia-Nya kamu jadi bersaudara. Itu adalah arti dari Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 103. Sahabat semuanya, Allah mengukuhkan nikmat ukhuwah sebagai nikmat yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengisyaratkan, seandainya tidak ada 3 perkara, maka aku lebih suka bertemu Allah sekarang.
yaitu seandainya aku tidak meletakkan keningku karena Allah, atau duduk-duduk di majelis yang di sana dapat dipetik ucapan baik, seperti dipilihnya buah-buah yang baik, atau aku berjalan di jalan Allah. Dari keterangan tersebut, sahabat semuanya, menunjukkan bahwa ada 3 hal yang dapat dikerjakan oleh seorang mukmin selain pasrah, berdiam diri di hadirat Allah, yaitu mengerjakan sholat, menghadiri majelis untuk bermusyawarah, atau berjuang untuk kemaslahatan umat. Oke sahabat dengar, sahabat semuanya, salah satu pesan An-Nawawi, Kiai An-Nawawi, seorang ahli Thariqah, adalah begini: bermajelis taklim dengan orang-orang soleh, sifat paling istimewa seorang muslim yaitu kecintaannya kepada teman-teman dan saudaranya se-Islam. Sebuah cinta yang tidak tergantung oleh berbagai kepentingan duniawi dan motif apapun. Itu syarah dari kitab An-Nawawi. Dan sahabat semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki berkunjung ke tempat saudaranya di kampung lain. Kemudian Allah mengikutkan satu malaikat atas laki-laki tersebut. Ketika malaikat itu sampai kepadanya, maka ia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Kemana engkau hendak pergi, Fulan?" Begitu tanya malaikat. Laki-laki itu menjawab, "Aku menuju tempat saudaraku." Malaikat kembali bertanya, "Apa engkau mempunyai kepentingan sehingga engkau bergegas menemuinya?" Lalu laki itu menjawab, "Tidak, selain aku mencintainya karena Allah." Lalu malaikat berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, membawa kabar bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu karena Allah." Begitu arti semuanya sahabat semuanya. Terjemahan dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya tentu ya. Ada 7 sifat seorang yang dapat dikategorikan orang soleh, sahabat. 7 sifat tersebut akan menjadikan seorang terhindar dari mara bahaya dan terlindungi ketika ada perlindungan selain dari Allah. Antara lain sifat tersebut adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dan senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, yaitu bertemu dan berpisahnya karena Allah, orang yang berhati-hati dengan wanita cantik, berkedudukan, dermawan, manakala bersedekah. Selanjutnya manakala bersedekah, tangan kiri tak mengetahuinya, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah di keheningan malam hingga meneteskan air mata. Diceritakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim tersebut, ada 7 sifat tersebut yang mulia. Oke, sudah lama sekali. Akhirul kalam, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.